Assalamualaikum dan salam persaudaraan buat semua penonton Tengkuruk Channel. Semoga kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Oke guys, untuk kali ini saya mau mereaksi satu video terkait dengan pemain pasukan timnas Indonesia ya. Di mana selepas ini pasukan timnas Indonesia pasti akan menjadi lebih kuat lagi ya dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini untuk pasukan timnas Indonesia. Di sini dikatakan ada 6 pemain keturunan Indonesia yang bakal membantu ya untuk bermain di Piala Asia U23 2024 nih. Mereka akan gabung dengan pasukan timnas Indonesia. Nah, siapakah pemain-pemain keturunan ini yang bakal membantu ataupun memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia ini? Di sini ada satu video dari channel GL News yang mana dikatakan gabung ke timnas Indonesia. Ada 6 pemain keturunan yang bakal membantu dan memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia. Saya melihat pasukan timnas Indonesia saat ini sudah menunjukkan satu kekuatan yang cukup baik ya, di mana di bawah Sintayong ini, Sintayong telah mencipta sejarah apabila berjaya membawa 3 label guys ke Piala Asia, lolos ke Piala Asia. Jadi mungkin di sini ditengok pasukan timnas Indonesia ini mula sudah ditakuti oleh pihak lawan ya, dan telah terbukti apabila pasukan timnas Indonesia melawan tim-tim yang berada di ranking teratas ya. Indonesia juga bisa mengalahkan tim-tim yang berada ranking yang di atas dari Indonesia. Jadi bermakna di sini di atas kertas itu tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya, dan telah terbukti apabila Indonesia berjaya menewaskan beberapa tim apabila menentang tim-tim yang berada ranking di atas nih di peringkat FIFA ya. Nah, jadi kita semak dulu siapakah pemain-pemain keturunan ini yang bakal membantu pasukan timnas Indonesia. Di sini dikatakan ada 6 pemain keturunan yang akan membantu timnas Indonesia guys. Jadi ayo kita semak dulu video nih. Jom. Sejarah baru saja dibuat. Untuk kali pertama, 3 skuad Garuda Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia, yakni Timnas Senior, Timnas Under-23, dan juga Timnas Under-20. Melihat keberhasilan tersebut, tentu Timnas Under-20. Ini sejarah nih ya guys. Saya tengok pasukan timnas Indonesia saat ini, tengok ini sejarah. Sintayong telah berjaya membawa ya lolos ke Piala Asia Senior, U23, U20. Tengok apabila gabungan ya Erick Thohir dengan Sintayong. Jadi kalau saya tengok Erick Thohir ni dari segi dia punya kemampuan pengurusan ya, dan juga dia sentiasa betul-betul ya mau pasukan timnas Indonesia ini, sepak bola Indonesia ini berada di peringkat yang lebih luas lagi dengan kemahiran dan juga hubungan baiknya dengan sepak bola di luar negara. Lepas tu ditambah lagi dengan Sintayong ya, dia mempunyai satu keunikan. Sintayong ini dia melatih pasukan timnas Indonesia, banyak kejayaan ya yang telah dikecapi oleh Indonesia sehingga saat ini. Mari kita tengok dulu siapa 6 pemain ini guys. Jom. Dan juga Timnas Under-20. Melihat keberhasilan tersebut, tantangan lebih besar telah menanti tim Garuda, di mana tim-tim raksasa Asia telah menanti. Di level senior, kita sudah dipastikan satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam, di mana penambahan pemain keturunan diprediksi akan memperkuat skuad Garuda di ajang Piala Asia nanti. Lantas, siapa sajakah pemain keturunan baru yang berpotensi bergabung ke skuad timnas? Berikut laporan selengkapnya. Sukses dengan deretan pemain diaspora yang berhasil meningkatkan kekuatan skuad timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Sandy Wells, hingga Elkan Bagot serta pemain keturunan. Gerakan terus coba dilakukan PSSI. Tim scouting yang tersebar di Eropa terus mencari pemain-pemain berdarah Indonesia yang punya potensi bagus untuk meningkatkan kekuatan timnas Garuda, terlebih jelang Piala Asia. Dalam waktu dekat, gebrakan pemain berdarah Indonesia yang dilakukan PSSI memang semakin gencar setelah kedatangan Jay Idris ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Beberapa pemain sekarang diprediksi akan juga segera datang. Lantas siapa sajakah? Dan berikut diantaranya.
Nathan Joaon. Timnas Under-23 bisa mendapatkan suntikan pemain berkelas di ajang Piala Asia Under-23 tahun depan jika saja PSSI bisa merampungkan proses kewarganegaraan Nathan Joaon, pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini. Saat ini tengah menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia. Pemain yang baru berusia 21 tahun tersebut telah menunjukkan minatnya untuk menjalani proses naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Melihat dia berminat ya? Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Musim lalu, di usia yang baru menginjak 20 tahun, dirinya sudah tampil reguler bersama mantan klubnya Excelsior Rotterdam di Eredivisie. Ia tampil sebanyak 29 kali dan berhasil menciptakan 1 gol serta 1 assist sebagai seorang fullback kiri. Performa impresif yang kemudian membuat klub Liga Inggris Swansea membelinya dengan nilai 343.000 euro yang setara dengan 6,5 miliar rupiah. Jay Itzis. Selain Nathan Joaon, ada lagi pemain keturunan Indonesia yang memiliki prospek cerah di masa depan, yakni Jay Itzis. Bek tengah ini menjadi opsi yang sangat menjanjikan bagi PSSI dan timnas Indonesia, mengingat usianya yang masih relatif muda, di mana pemain yang lahir di Miero, Belanda 2 Juni 2000 ini baru berusia 23 tahun. Sebagai bek muda, Jay Itzis telah bermain untuk beberapa klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Sebelum akhirnya, musim ini ia merebut bersama klub kasta kedua Liga Italia Venezia, di mana dirinya berhasil tampil impresif di awal musim ini dengan membawa Venezia belum terkalahkan di Serie B. Dengan posturnya yang tinggi, yakni 190 cm, Jay Itzis macam Elkan Bagot juga nih. Palang pintu yang kuat dalam duel-duel di lini belakang. Ia bisa diandalkan oleh skuad timnas Indonesia senior dalam mengantisipasi bola-bola atas, dan ini jelas akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat bagus di mana ia bisa berduet dengan Jordi Amat atau Elkan Bagot di Piala Asia mendatang. Jay Itzis sendiri baru-baru ini telah datang di Indonesia. Ia bertemu dengan Erick Thohir dan diperkenalkan oleh ketua PSSI tersebut sebagai calon pemain diaspora baru timnas Indonesia. Wilber Lescott de Halim Jardim. Ketiga, pemain berusia 16 tahun asal Brasil sejatinya merupakan pemain yang disiapkan untuk bermain di ajang Piala Dunia Under-17. Dirinya pun telah memiliki paspor Indonesia yang artinya sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Hanya saja, dengan kemampuan di atas rata-rata yang ia miliki, tidak menutup kemungkinan bagi Jardim untuk meloncat ke level usia yang di atasnya dan membantu timnas Indonesia di ajang Piala Asia seperti pada Piala Asia U20 dan juga Piala Asia Under-23. Wilber Lescott de Halim Jardim sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai fullback kanan. Sejak usia muda, ia memiliki track record yang terbilang apik. Ia telah bermain untuk beberapa klub besar di Brazil, mulai dari Palmeiras FC Junior di tahun 2014 hingga 2017, Santos FC pada tahun 2019, dan saat ini bermain untuk Sao Paulo Under-17 sejak tahun 2022. Ragnar Horamatkeon. Salah satu pemain naturalisasi selanjutnya yang menjadi incaran PSSI adalah Ragnar Horamatkeon. Berbeda dari beberapa nama sebelumnya yang berposisi sebagai pemain bertahan atau fullback, pemain 25 tahun ini merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang atau winger. Saat ini Ragnar bermain di kasta tertinggi Liga Belanda dengan Fortuna Sittard. Sang pemain memiliki atribut multiposisi. Dia dapat memainkan beberapa posisi seperti gelandang serang atau gelandang tengah. Dalam hal pengalaman, Ragnar memiliki cukup banyak jam terbang di Liga Belanda. Dia aktif di Belanda selama 2 musim terakhir, di mana dirinya bermain untuk Go Ahead Eagles dan juga FC Groningen. Selain memiliki kualitas mumpuni, Horamatkeon juga memiliki hasrat untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena itu, aspek ini bisa menjadi pertimbangan positif bagi PSSI untuk mempertimbangkan masuknya Ragnar Horamatkeon ke squad timnas semakin Indonesia. Mantap lagi nih guys, semakin mantap. Tom Haye. Tom Haye. Baru-baru ini gelandang FC Heerenveen Tom Haye buka-bukaan terkait kemungkinan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dalam wawancaranya dengan media Belanda Football Zone pada 22 Agustus tahun ini. Tom Haye sendiri memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakeknya yang lahir di Solo dan neneknya yang berasal dari Sulawesi. Dari Solo ya, dia pemain berpengalaman di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Gelandang berusia 28 tahun itu mencatatkan 177 penampilan dengan 8 gol dan 17 assist. Banyak ya penampilannya. Tom Haye juga sempat mencicipi Liga Italia bersama Lecce di tahun 2018. Kevin Dix Bakarbesi.
Sosok pemain keturunan Indonesia ini memang belum banyak diketahui, namun performanya bersama klubnya FC Copenhagen tak perlu diragukan lagi. Kevin Dix Bakaribasi adalah pemain sepak bola profesional yang berposisi sebagai bek. Pria dengan nama lengkap Kevin Dix Bakaribasi ini lahir di Apeldoorn, Belanda pada 5 Oktober 1996 dan memiliki garis keturunan dari Maluku. Kevin sendiri dari Maluku sebagai pesepak bola sejak dirinya bergabung dengan pemain-pemain Vitesse pada tahun berketurunan 2015 ini kan guys. 9 tahun. Di tahun 2014, dirinya dipanggil ke skuad utama Vitesse sebelum sempat bergabung ke Fiorentina di tahun 2016. Pemain yang saat ini berusia 26 tahun itu akhirnya bergabung ke FC Copenhagen di tahun 2021 dan menjalani karir yang hebat di sana. Ia adalah pemain reguler di tim raksasa Liga Denmark dan berhasil mengantarkan timnya untuk lolos ke Liga Champions musim ini melalui babak playoff. Oke guys, jadi itu ya senarai pemain-pemain berketurunan Indonesia nih yang bakal membantu memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Walaupun sekarang ini kita tengok kekuatan timnas Indonesia memang cukup baik ya, tetapi saya melihat di sini apabila mereka mau memantapkan lagi timnas Indonesia, jadi secara tidak langsung ya, pemain-pemain keturunan ini melihat momentum yang ada pada Indonesia saat ini, mereka pun rasa tertarik ya untuk menyertai pasukan timnas Indonesia. Dan mereka ini juga telah bermain di luar negara dan apabila digabungkan dorang punya pengalaman ya bermain di luar negara di Eropa begitu datang ke Indonesia, ini lagi memperkuatkan lagi timnas Indonesia ya. Sebab untuk Piala Asia nih bakal menentang tim-tim yang hebat ya. Jadi tahun depan 2024. Jadi di kalangan pemain-pemain yang sedia ada nih dengan penambahan lagi pemain berketurunan ini yang bakal membantu timnas Indonesia, saya rasa Indonesia dia punya pasukan pasti akan menjadi kuat lagi ya. Dan inilah fungsi seorang ketua umum ya. Dan juga pelatih, dia tahu mana yang perlu ditambah, mana yang perlu diperbaiki. Jadi dengan sistem yang baik sekarang ini yang dikelola oleh ketua umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir, dia mau melihat timnas Indonesia ini semakin maju lagi ke hadapan. Jadi saya tengok sentiasa berusaha ya mencari yang terbaik, lepas tu melakukan yang semaksimum yang boleh. Ketika semua perlawanan dia datang memberi semangat dan juga memberi motivasi kepada timnas Indonesia itu agar timnas Indonesia sentiasa bersemangat ya dalam bermain. Biarpun lawan mereka itu berada ranking yang atas, tetapi keyakinan Erick Thohir untuk memberi sokongan dan juga motivasi kepada pemain ini cukup luar biasa ya. Dan inilah yang saya nampak pasukan timnas Indonesia dari segi dia punya pengurusan, saya yakin dan percaya Indonesia pasti akan dapat mengalahkan ya pasukan-pasukan lawan daripada grup-grup yang lain di Piala Asia nanti. Jadi kalau dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini menunjukkan bahwa pasukan timnas Indonesia adalah satu pasukan yang menjadi ketakutan juga ya oleh pasukan pihak lawan di Piala Asia nanti untuk tahun 2024. Jadi ini juga untuk timnas Indonesia, mereka perlu juga untuk memantapkan lagi corak perlawanan ya, skill, mereka perlu asah lagi untuk persediaan untuk Piala Asia 2024 tahun depan nanti. Jadi kalau ditengok ya dengan kehadiran pemain keturunan ini untuk di Piala Asia nanti, Indonesia apabila hadirnya mereka ini, saya yakin dan percaya Indonesia akan membuat satu kejutan yang kita tidak sangka lagi macam mana. Tetapi dari segi momentum yang saya tengok, Indonesia memang melakukan yang terbaik di masa akan datang ya untuk menentang pasukan lawan di Piala Asia di Qatar tahun 2024 tahun depan nanti. Jadi guys, itu saja saya tengok inilah satu penambahbaikan yang terdapat pada timnas Indonesia dari segi pemantapan pasukan timnas Indonesia itu. Jadi cara-cara ini memang satu cara yang sebaiknya dilakukan untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.